tugas saya dari Pak Prabowo hanya satu, pastikan masyarakat Kabupaten Bogor ke depan makmur, sejahtera. Jangan terlalu banyak ngasih janji manis ke masyarakat. Jangan terlalu banyak memberikan harapan kepada masyarakat. Tapi jadilah pelayan yang baik untuk masyarakat. Bogor harus bangun, Bogor harus bergerak, dan Bogor harus bangkit. Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus bakal calon Bupati Bogor 2024-2029. Ya Kang Rudi ya. Nah, Kang Rudi ini berdarah Sunda. Ayah ibunya orang Sunda. Kebetulan saja beliau lahir di Jawa, makanya namanya Jawa ya, Rudi Susmanto. Benar nggak Ketua? Betul. Ya, saya panggil Kang Rudi saja. Kang Rudi ini juga, ya ini saya tahu persis ini Kang, akan sangat dekat dengan Pak Prabowo. Bapak saya. Ketua Umum DPP Gerindra sekaligus Presiden terpilih dan insya Allah akan segera dilantik. Kang Rudi sudah dekat dengan Prabowo sebelum jadi politisi. Kang Rudi sebelum jadi politisi udah dekat dengan Pak Prabowo, bahkan Kang Rudi ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perolehan suara Gerindra di Kabupaten Bogor, termasuk suara Pak Prabowo. Pemilu 2024 kemarin suara Pak Prabowo hampir 60% di Kabupaten Bogor, dan itu termasuk salah satu kontribusi Kang Rudi. Karena Kang Rudi sendiri dari sekian ratus calon anggota DPRD Kabupaten Bogor, Kang Rudi ini peraih suara terbanyak, mengalahkan beberapa suara caleg DPR RI, 48.000 suara, betul Kang Rudi? 48.905 suara. Betul. Nah, ini sedekat apa sebenarnya Kang Rudi ini dengan Pak Prabowo? Ya, saya dengan Pak Prabowo tetap saya sebagai prajurit, Pak Prabowo sebagai komandan saya. Tapi kami prajurit-prajurit, pejuang-pejuang politik Pak Prabowo Subianto menganggap beliau adalah ayah, orang tua, dan kami sebagai anak-anak yang tentu sangat patuh, tunduk, dan mengikuti saran, masukan, dan arahan dari orang tua kami. Jadi bicara Pak Prabowo Subianto, kami cukup bangga sebagai masyarakat Indonesia, karena kami cukup mengenal Pak Prabowo Subianto yang jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi, dan dari awal beliau menyampaikan, saya wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara. Jadi pada saat hari ini Pak Prabowo diberikan mandat, diberikan amanah oleh masyarakat Indonesia sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia yang akan dilantik nanti di bulan Oktober 2024, kami cukup yakin, kami cukup optimis, bangsa Indonesia dipimpin oleh orang yang benar. Dan bangsa Indonesia akan dipimpin oleh tokoh bangsa yang betul-betul memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dan tentunya tokoh bangsa yang sangat menghormati tokoh-tokoh pendahulunya. Terlihat dari beberapa statement dan kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo Subianto, beliau berkomitmen akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk dilanjutkan di periode kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Betul. Nah, kepedulian Pak Prabowo itu sudah bisa terlihat sebelum menjabat sebenarnya. Bulan puasa kemarin, Lebaran kemarin, Pak Prabowo itu menyumbang 48 ekor sapi, dan itu lewat Pak Rudi. Jadi kader Gerindra yang dipercaya untuk menghandle sapi kurban Pak Prabowo itu Pak Rudi, karena paling dipercayanya Pak Rudi. Itu seperti apa ceritanya itu Pak Rudi? Jadi kepedulian Pak Prabowo terhadap Kabupaten Bogor memang tidak banyak dipublikasikan. Jadi Pak Prabowo itu hampir tiap malam, hampir setiap minggu melalui asisten pribadinya pasti ngontak. Beliau sering pegang iPad,
beliau lihat berita-berita. Hmm. Berita masyarakat Kabupaten Bogor melihat halaman rumahnya ada PAUD yang rusak. Pada saat itu di wilayah Parung. Ya. Tengah malam telepon, saya nggak mau tahu, besok harus diperbaiki. Wow. Kita langsung turun memperbaiki. Melihat ada masyarakat Kabupaten Bogor yang di berita tidak dapat makan, nggak bisa makan karena nggak punya uang. Ya. Tengah malam telepon, hari ini juga, detik ini juga, kamu cari orangnya. Pastikan orangnya makan. Langsung ke Kang Rudi. Pastikan orangnya punya tempat tinggal yang layak. Malam itu juga kita cari. Pak Prabowo langsung ke Kang Rudi. Langsung kontak, langsung telepon. Pak Prabowo di jalan telepon. Rut, kamu lihat, itu bisa lihat, itu turapnya rubuh. Di jalan mau masuk Sentul. Nanti bahaya buat warga yang lain lewat. Kamu perbaiki sekarang. Loh, kalau kita bicara perbaiki sekarang, kan tidak bisa menggunakan anggaran APBD. Betul. Mau tidak mau kita perbaiki sendiri. Dan diperbaiki sendiri pun sumbangsinya dari siapa? Pak Prabowo Subianto. Wow, itulah bentuk kepedulian Pak Prabowo terhadap Kabupaten Bogor. Dan memang Pak Prabowo sangat concern terhadap Kabupaten Bogor. Tapi Pak Prabowo tidak muncul secara langsung untuk menyampaikan bahwa saya fokus terhadap Kabupaten Bogor, tidak keluar dari statement Pak Prabowo kepada publik. Kenapa tidak keluar kepada publik? Pak Prabowo Subianto hari ini adalah milik rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wilayah bukan hanya Kabupaten Bogor. Ya. Dan tentunya saya yang dididik, dibesarkan, dikader oleh beliau dari tahun 2007 sampai hari ini, berarti kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Tugas saya dari Pak Prabowo hanya satu. Pastikan masyarakat Kabupaten Bogor ke depan makmur, sejahtera, permasalahan-permasalahan yang strategis yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor butuh perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Pak Prabowo Subianto sudah menyampaikan prioritas Kabupaten Bogor selesaikan. Ini halaman rumah saya. Luar biasa. Salah satunya Pak Prabowo juga melihat, Ruth, itu kok ribut terkait pemekaran Bogor Barat, Bogor Timur. Betul. Kami jelaskan, Pak, tahapan pemekaran wilayah memang ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, ya. Tetapi ini memang sesuatu hal yang wajib harus segera direalisasikan. Berarti harus dimekarkan. Menurut kami dan menurut masyarakat Kabupaten Bogor, maka pemerintah Kabupaten Bogor sudah menempuh tahapan-tahapan untuk melakukan pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Berarti ada dua. Ya, Barat dan Timur. Sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Barat, tahapan-tahapan pun sudah ditempuh, sudah selesai. Kuncinya hari ini hanya satu, mencabut moratorium di pemerintah pusat. Berarti kalau moratorium pemekaran daerah itu sudah dicabut, peluang Bogor Barat dan Bogor Timur untuk bisa dari induknya Kabupaten Bogor itu bisa terrealisasi, Pak Rudi. Kalau bicara bisa dan tidaknya terrealisasi, kita kan diajarkan Pak Prabowo jangan terlalu banyak ngasih janji manis ke masyarakat. Iya. Jangan terlalu banyak memberikan harapan kepada masyarakat, tapi jadilah pelayan yang baik untuk masyarakat. Nah, hal ini sudah kita sampaikan ke Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto jawabannya adalah selama itu yang dikehendaki masyarakat dan itu untuk kebaikan masyarakat, kita harus prioritaskan. Tapi tentunya berikan pemerintah waktu dan ruang untuk mengambil sebuah kebijakan supaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat Bogor sendiri. Dan pemekaran itu memang diinginkan oleh masyarakat Bogor. Pertama karena jumlah penduduk Kabupaten Bogor ini kan 5,6 juta ya. Jumlah kecamatannya 40, desanya 430 sekian. Sampai RT-nya 15.000 sekian. RW-nya 3.800 sekian. Dan memang ini cukup gemuk sebenarnya dan layak dimekarkan. Kalau Kang Rudi ini terpilih menjadi Bupati Bogor, berarti Kang Rudi punya tugas untuk mengawal itu, bro. Ya, jadi pada saat Allah berkehendak masyarakat memberikan mandat kepada saya sebagai Bupati Bogor periode 2024-2029, tentunya langkah gerak saya adalah sesuai dengan yang dikehendaki dan dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor. Hari ini masyarakat Kabupaten Bogor diuntungkan. Diuntungkannya apa? Masyarakat Bogor punya orang tua, punya bapak bangsa yang tinggalnya di Kabupaten Bogor.
tinggalnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Namanya Pak Prabowo Subianto, calon presiden terpilih yang akan dilantik pada bulan Oktober 2024. Ya. Nah, banyak tentu bicara Kabupaten Bogor, 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, penduduknya hampir 6 juta jiwa. Tantangan terbesar Kabupaten Bogor hari ini adalah yang dikehendaki Pak Prabowo. Beliau ingin di halaman rumahnya tidak mau melihat rakyat miskin. Beliau ingin di halaman rumahnya tidak ada pengangguran yang cukup tinggi. Beliau ingin di halaman rumahnya ada percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan beliau paling konsen terhadap satu, pendidikan di Kabupaten Bogor. Beliau ingin anak-anak kita dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi negeri mendapatkan hak pendidikan yang setara, yang sama, tidak dibeda-bedakan antara kaya, miskin, pintar, atau agak pintar. Dan tentunya bicara pemekaran wilayah menjadi hari ini menjadi bukan hanya keinginan, tapi menjadi sebuah kebutuhan Masyarakat untuk Kabupaten Kabupaten Bogor. Karena bicara Kabupaten Bogor sendiri, kita cukup kasihan melihat masyarakat kita yang ada di mungkin perbatasan wilayah Banten di barat, perbatasan Karawang di timur. Pada saat memerlukan pengurusan beberapa administrasi yang harus datang ke pemerintah daerah, contoh dari perbatasan Lebak Banten menuju Cibinong pusat pemerintahan. Kalau macet butuh waktu 2 jam, 3 jam, bahkan hampir 4 jam. Betul. Untuk sampai Cibinong. Sampai Cibinong berkasnya kurang, harus pulang lagi. Balik lagi. 4 jam. Satu hari butuh 8 jam. Betul. Kalau 8 jam besok mereka harus kembali lagi. Kita pun harus melihat ekonomi masyarakat kita tidak semuanya masyarakat mampu. Untuk berangkat ke pusat pemerintahan butuh biaya, butuh bensin. Kalau punya motor harus ngisi bensin, nggak punya motor harus naik angkot, naik angkutan. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana yang tadi dikehendaki Pak Prabowo adanya percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dan tentunya tadi kita tidak memaksakan, tetapi berikan ruang kepada pemerintah pusat, khususnya presiden terpilih, untuk mengkaji dan mengambil kebijakan yang paling tepat dan terbaik untuk masyarakat Kabupaten. Dari sisi anggaran memenuhi nggak tuh? Kalau sekarang kan APBD Kabupaten Bogor itu 10 triliun ya. 11 triliun dan 11 kita triliun. targetkan di 2025 masuk hampir 12 triliun. Kalau misalkan Bogor Barat berdiri sendiri, Bogor Timur berdiri sendiri, Kabupaten Bogor kira-kira APBD-nya pasti turun dong. Tentu kalau bicara turun, sebenarnya angkanya tidak turun, hanya membagi. Yang tadinya terpusat di satu pemerintahan, pemerintah Kabupaten Bogor, dibagi yang barat menjadi barat, yang timur menjadi timur. Dan kita melihat beberapa potensi wilayah barat dan timur. Barat punya potensi sendiri, timur punya potensi sendiri, dan kita sempat membuat beberapa kajian ekonomi bahwa pada saat dilaksanakan pemekaran wilayah daerah otonomi baru Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Barat sudah bersiap untuk menyumbang PAD sendiri. Bogor Timur sudah bersiap untuk menyumbang pendapatan asli daerahnya sendiri. Bogor Induk pun sama. Nah, jadi kita melihat dengan potensi yang dimiliki hari ini, tentu yang mengusulkan untuk pemekaran wilayah itu bukan hanya Kabupaten Bogor. Kabupaten kota lain di Indonesia juga cukup banyak. Tetapi tentu kita akan mengikuti segala keputusan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Karena pada prinsipnya kami mengusulkan, kami mengharapkan kepada pemerintah pusat semoga menjadi catatan dan menjadi atensi dan menjadi segera menjadi sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Dari kajian-kajian itu, kalau Bogor Barat berdiri sendiri, kira-kira ibu kotanya di mana? Di Bogor Timur juga demikian. Kira-kira di mana? Kajian awal itu ibu kota Kabupaten Bogor Barat adanya di Kecamatan Cigudeg. Nah, tetapi pada saat kemarin muncul sebuah wacana untuk mengkaji kembali untuk ibu kota Bogor Barat di daerah Kecamatan Rumpin. Tetapi belum final. Butuh kajian-kajian yang lebih komprehensif lagi, tentunya menentukan di mana calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat maupun Kabupaten Bogor Timur. Kalau di Bogor Timur? Bogor Timur pun kalau tidak salah di daerah Jonggol kemarin. Pada saat itu.
Nah, tetapi apabila pemerintah pusat mencabut moratorium, maka Baru kita bisa. akan mengkaji kembali berdasarkan kondisi terkini Kabupaten Bogor dan kondisi yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat wilayah Bogor Barat maupun Bogor Timur. Berarti kalau moratorium dicabut, balik lagi ke awal, dikaji lagi di tingkat kabupaten, kemudian direview di provinsi. Kajian ini hanya untuk menentukan ibu kota kabupatennya. Tapi kalau kajian pemekarannya tidak perlu dikaji kembali. Di Kabupaten Bogor sudah selesai, di Provinsi Jawa Barat sudah selesai. Nah, pemekaran wilayah itu kan sebenarnya unsur politisnya tinggi, dan biasanya caleg-caleg terpilih khususnya di DPR RI itu kan ya kadang tidak fokus gitu, kadang tidak serius untuk mengawal sampai ke Komisi 2, ke Kemendagri, ditinggal begitu saja. Nah, kalau misalkan Kang Rudi terpilih untuk mengatasi masalah-masalah itu seperti apa supaya keinginan masyarakat ini bisa terwujud gitu. Jadi tadi pertama Pak Prabowo Subianto selalu menyampaikan kepada kami, jangan berikan janji yang berlebihan buat masyarakat. Jangan berikan janji yang manis kepada masyarakat. Hari ini kita hanya melihat sebuah peluang, sebuah momentum, sebuah harapan besar yang dikehendaki, yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor. Di mana hal yang tidak mungkin akan menjadi sesuatu harapan yang kemungkinan akan dapat terwujud pada saat kita melihat hari ini pemangku kebijakannya tinggal di Kabupaten Bogor. Jadi melihat Kabupaten Bogor, beliau akan melihat, oh ternyata memang ini yang dibutuhkan masyarakat kami, yang dibutuhkan masyarakat saya, bukan yang diinginkan oleh para pemangku kebijakan, tapi betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Saya orang Bogor, Kang Rudi, dan saya sering berpikir Kabupaten Bogor ini kira-kira karya monumental apa lagi yang bisa dilahirkan oleh pemimpin-pemimpin baru. Area kita tahu misalnya membangun Pakansari, dananya dari mana-mana gitu, menggunakan kalau tidak salah APBN, APBD provinsi gitu. Nah, kalau misalnya Kang Rudi nanti yang terpilih, karya monumental apa yang paling yang sudah ada di pikiran Kang Rudi? Jadi bicara Kabupaten Bogor hari ini tentu kita punya banyak sejarah. Tapi kita tidak mau mengulang beberapa sejarah yang kurang baik. Tapi kita ingin menciptakan sebuah sejarah baru yang akan dikenang oleh anak cucu kita ke depan bahwa Bogor harus bangun, Bogor harus bergerak, dan Bogor harus bangkit. Beberapa karya-karya monumental yang hari ini diwariskan atau legacy dari para pemangku kebijakan, para pejabat-pejabat yang sebelumnya, kita pejabat-pejabat Kabupaten Bogor sebelumnya adalah tokoh-tokoh Kabupaten Bogor yang saya pun mengagumi beliau. Tokoh-tokoh hebat, Pak Rahmat Yassin, Bu Ade Yassin, saya juga bermitra dengan beliau pada saat itu di pemerintahan, Bapak Haji Iwan Setiawan, Ibu Nur Hayanti, dan beliau adalah tokoh-tokoh putra-putri Kabupaten Bogor yang terbaik. Tentunya apa yang sudah dihasilkan, sudah dibangun oleh beliau-beliau, saya junior-junior beliau. Kami anak muda Kabupaten Bogor, tentunya kami akan membangun Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju, aman, adil, dan makmur. Dan yang terpenting satu, kita berpikir bukan cuma hanya membangun pembangunan infrastruktur, tapi kita hari ini harus melihat sebuah momentum besar, yaitu membangun sumber daya manusia. Karena bicara sumber daya manusia, investasi terbaik hari ini bukan deposito, bukan kita punya tanah, bukan kita punya rumah, bukan kita punya apartemen. Investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Maka pada saat saya diberikan amanah, diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Bogor, yang harus segera dilakukan adalah kita lakukan reformasi sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Bogor. Kita ingin seluruh pemangku kebijakan, jabatan-jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan memang ada di bidangnya. Itu pertama. Kedua, tentunya pembangunan Kabupaten Bogor, kebijakan-kebijakan yang diambil bukan diambil, kebijakan tidak diputuskan, tidak diambil, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak diambil dari pemangku kebijakan pada saat bangun tidur di pagi hari. Segala kebijakan yang diambil tentunya harus dikaji secara komprehensif. Kita bicara 2025, di tahun ini kita sudah membuat beberapa kajian-kajian, salah satunya adalah kajian
penanganan kemiskinan, kajian terkait penanganan stunting, kajian terkait integrasi antar program SKPD, kajian terkait satu sarjana satu desa per tahun yang dibiayai oleh Samisade. Yang kelima, kita pun membuat beberapa kajian-kajian yang tentunya kajian tersebut sebagai dasar para pemangku kebijakan, bupati, wakil bupati terpilih nanti di tahun 2025 mengambil sebuah kebijakan untuk membangun Kabupaten Bogor. Kajian tersebut sudah kita laksanakan hari ini dan kita pun sudah sedang menyusun master plan Cibinong Raya. Cibinong, Citerep, Babakan Madang, Sukaraja, Bojonggede tahun depan harus disusul oleh beberapa kecamatan lainnya sehingga arah pembangunan Kabupaten Bogor kita mengacu kepada blueprint atau master plan yang sudah disusun dan sehingga master plan tersebut menjadi sebuah dasar kebijakan pemangku kebijakan memutuskan kebijakan. Nah, kita balik ke Pakansari, Kang Rudi. Stadion Pakansari ini kan stadion berstandar internasional. Tetapi sayang tim sepak bolanya Kabupaten Bogor, Persikabo ini kurang greget sepertinya. Kedepannya seperti apa nih supaya ini punya stadion berstandar nasional, juga masyarakat pengen tim sepak bolanya bisa bicara di kancah nasional, kalau bisa ya sampai ke internasional. Dan itu harapan yang menurut saya harus dilakukan oleh siapapun nanti yang akan memimpin menjadi bupati Kabupaten Bogor. Langkah konkretnya seperti apa, Kang Rudi? Langkah-langkah konkretnya, kita sebelum masuk ke langkah konkret, kita melihat dulu bahwa dulu kita hanya memiliki Stadion Persikabo. Ya. Kita punya Stadion Persikabo, kita punya tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor, olahraga sejuta umat, betul. Anak kecil main bola, remaja main bola, orang tua main bola. Salah satu tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor adalah Persikabo. Hari ini kita punya Stadion Pakansari. Langkah-langkah konkretnya adalah pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus menyelamatkan Persikabo. Pertama, butuh niat dari kepala daerah. Kenapa butuh niat dari kepala daerah? Kita ingin siapapun yang menjadi kepala daerah nanti dapat melahirkan Persikabo harus lahir kembali di Kabupaten Bogor. Caranya bagaimana? APBD kita 11 triliun, Pak. Kita punya KONI, kita punya beberapa kelompok-kelompok, kita punya beberapa organisasi olahraga di Kabupaten Bogor. Kuncinya pastikan teranggarkan yang cukup agar Persikabo dapat eksis kembali, terlahir kembali di Kabupaten Bogor, home base-nya harus di Kabupaten Bogor, dan kita sangat berharap dengan pendanaan, pembiayaan, dan semangat yang tumbuh dari seluruh pemangku kebijakan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, Persikabo harus kembali masuk di Liga 1. Mantap, mudah-mudahan ya kita berharap seperti itu. Harus. Nah, soal kemiskinan tadi Kang Rudi juga sempat menyinggung soal kemiskinan. Dari 5 poin yang disampaikan salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Bogor ini meskipun turun tapi angkanya masih cukup tinggi. Dari tahun sebelumnya 8, turun menjadi 7,2%. 7,2% itu kalau penduduknya 5,6 juta ya sekitar 400.000, berarti masih ada 400.000 penduduk miskin di Kabupaten Bogor. Nah, dari kajian-kajian yang sudah dilakukan itu cara ngatasinnya seperti apa supaya angka kemiskinannya ini bisa turun lagi, Kang Rudi? Jadi bicara tadi kemiskinan, efeknya pasti salah satunya adalah stunting. Betul. Stunting, kemiskinan tidak selesai dengan susu, tidak selesai dengan sembako. Ya. Tapi kemiskinan lalu stunting akan selesai dengan cara mereka memiliki mata pencarian atau pekerjaan. Mungkin banyak beberapa calon kepala daerah, mungkin tidak di Kabupaten Bogor, di luar Kabupaten Bogor. Ya. Yang kalau berkampanye, kalau saya terpilih, saya jadi Bupati Bogor, saya akan buka sekian ribu lapangan pekerjaan. Padahal jumlah industri besar, industri menengah, industri kecil di Kabupaten Bogor, jumlahnya hari ini dan di tahun 2025 mungkin jumlahnya tetap. Kalaupun bertambahnya sedikit. Dengan jumlah yang tetap, karyawannya sudah ada. Betul. Maka pemerintah Kabupaten Bogor harus melakukan seperti apa? Ya tadi saya menyampaikan kita punya program unggulan yaitu namanya integrasi antar program, integrasi antar SKPD. Nanti sub kegiatannya seperti apa kita akan jabarkan lebih lanjut. Tapi tentunya dengan integrasi antar program, integrasi antar SKPD,
kita akan membuka ribuan wirausaha baru di Kabupaten Bogor. Dan itu dipastikan menggunakan bisa mengatasi APBD. angka kemiskinan tuh. Dan kami pastikan itu dapat bukan hanya menurunkan. Kalau semangatnya bersama-sama, berjuangnya bersama-sama, bukan menurunkan, tapi kita wajib mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Oke. Kalau masyarakatnya sudah tidak ada masyarakat miskin, minimal tercukupi dulu. Pada saat sudah tercukupi, maka kebutuhan gizi, kebutuhan pokok untuk ibu hamil, untuk anak-anaknya dapat tercukupi. Kalau hari ini kita hanya memberikan susu jangan-jangan, mohon maaf, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau kita dikasih susu 10 dus, tapi di rumah nggak ada beras. Yang 5 dus susu pasti ditukar ke warung, tukar beras. Iya, iya. Pada saat rakyat kita miskin, hanya punya uang Rp20.000, pasti berpikir, ini kalau saya beli susu, hanya istri saya yang hamil minum susu. Tapi anak saya, istri saya juga butuh makan. Akhirnya harusnya beli susu, dia beli beras. Nah, berarti kuncinya apa? Mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting. Yang terpenting adalah pastikan mereka punya lapangan pekerjaan. Pastikan pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan pastikan tadi saya menyampaikan bahwa investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Pastikan APBD yang ditetapkan, APBD yang digunakan dapat menciptakan sarjana-sarjana dari tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, salah satu tantangan di Kabupaten Bogor ini kan infrastruktur, Kang Rodi. Ya. Seperti apa ke depannya nih? Bagaimana mengatasi infrastruktur yang anggarannya sebenarnya besar ya? Anggaran belanja modal itu kan kalau tidak salah sampai 800 miliar. Tapi wilayah Kabupaten Bogor ini kan itu tadi 40 kecamatan, wilayahnya cukup luas. Kira-kira untuk mengatasi masalah infrastruktur ini ke depannya seperti apa? Ya. Jadi kalau bicara mengatasi permasalahan infrastruktur, kita Kabupaten Bogor itu dengan luasnya wilayah harus punya data terlebih dahulu. Kita pun sedang membuat sebuah kajian bagaimana bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa yang sudah dicanangkan oleh kepala daerah sebelumnya dan berjalan sampai hari ini. Kita sedang membuat kajian apakah memungkinkan di tahun 2025 bantuan keuangan infrastruktur desa angkanya berubah menjadi 1,5 miliar rupiah. Atau sampai menjadi 2 miliar rupiah. Ya. Tapi kami tidak muluk-muluk. Kita sedang mengkaji. Mengkajinya kapan? Sekarang sedang berjalan. Tetapi 1,5 miliar tersebut tidak difokuskan untuk hanya pembangunan infrastruktur. Kuncinya di mana? Pada saat membuat kebijakan, yaitu peraturan bupati. Perbup yang disusun pastikan. Kenapa saya selalu menyampaikan bahwa kita ingin ada satu sarjana, satu desa. Kalau hanya memberikan beasiswa, kita juga bisa. Tapi dengan anggaran 1 miliar satu desa, satu sarjana, satu desa, hari ini sedang dikaji. Dikajinya seperti apa? Kita pastikan bahwa yang merekomendasikan siapa yang mendapat beasiswa, mohon maaf, bukan dari pemerintah desa, tapi dari sekolah-sekolah yang ada dari masing-masing desa atau berada di kecamatan tersebut. Dengan kualifikasi pertama, siswa-siswi yang berprestasi. Kedua, kita pastikan siswa-siswi yang tidak mampu. Biayanya berapa? Kita sudah menghitung. Untuk meluluskan sarjana S1, kurang lebih butuh uang sekitar 50 juta rupiah. Kalau dianggarkan dari pemerintah desa, maka pemerintah desa di tahun pertama hanya menganggarkan 12.500.000. Di tahun kedua berarti menjadi 2 anak, menjadi 25 juta, sampai tahun keempat menjadi 100 juta. Sudah 100 juta, maka tahun kelima, ini lahir nih sarjana pertama yang lulus. Sarjana pertama yang lulus, pada saat lulus, outputnya pun harus jelas. Maka ada kontrak pendidikan dengan mereka. Setelah lulus, mereka harus mengabdikan dirinya di desa. Minimal 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun mereka bekerja di tempat lain, maka harus mengganti biaya pendidikan. Kalau sarjana-sarjana tadi sudah lulus, maka tugasnya apa? Bangun badan usaha milik desa. Kedua, dengan SDM yang siap, maka ditambah anggaran Samisade, tujuannya satu. Kita ingin masing-masing desa memiliki data digital desa. Bukan cuma digital. Kita beli software bisa, kita beli alat bisa. Yang terpenting apa? Pastikan diupdate datanya setiap bulan. Berani nggak Kang Rudi ini misalkan dari program Samisade itu menjadi Timisade gitu. Samisade itu kan 1 miliar satu desa.
Kalau tim Isade berarti 3 miliar Ya. satu desa begitu ya. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya kan 400 desa sekian, 400 kali 3 berarti kan ya berapa tuh? 1,2 triliun ya. 1,2 triliun untuk didistribusikan ke desa harusnya sih bisa. Digital desa. Oke. Loh, kita harus ada reward and punishment juga untuk pemerintah desa. Bahwa kenapa kita butuh data digital desa? Beli software gampang, beli komputer gampang. Betul. Tapi mengupdate-nya kadang susah. Merawatnya, Kita pengen memeliharanya juga ini. diupdate setiap hari, setiap bulan, atau setiap minggu bahwa berapa jumlah wargamu yang keluar, berapa jumlah pendatang yang masuk, berapa jumlah fasilitas pendidikan yang ada di tempat desa Anda, berapa jumlah fasilitas jalan kabupaten berapa kilometer, jalan desa berapa kilometer, status yang baik berapa kilo, status yang rusak berapa kilo. Pada saat data tersebut ada, hal sederhana saja. Kita bicara berapa jumlah penduduk Kabupaten Bogor, yang kiri ngomong 6 juta, yang kanan ngomong 5,9, yang belakang ngomong 5,4. Data BPS 5,6. Data pemilu saja, pro kontra. Antara Dinas Kependudukan dengan ini. Tadi bicara berani tidak Sami Sadik menjadi 3 miliar. Oh, kalau saya orangnya objektif. Nah, ini mungkin kepala desa banyak yang dengar. Betul. Tapi tadi kembali lagi, kita nggak mau memberikan janji manis. Kalau pemerintah desa diberikan anggaran berapapun buat bangun desanya, pasti seneng, pasti semangat. Betul. Kenapa kami harus membuat sebuah kajian? Tadi bicaranya, kalau bicara duit 1,5 miliar satu desa, cukup kecil sebetulnya. Betul. Angkanya masih di bawah 1 triliun. APBD kita sekarang 11.000 miliar, Pak. 11.000 miliar. Kalau diambil 1 triliun, percepatan pembangunan dari 416 desa. Betul. Worth it menurut kami. Iya. Tetapi desanya pun harus siap. Siap dari sisi sumber daya manusianya. Yang kedua, kita pun tadi ada reward and punishment. Kami mulai bertahap, mulai kami tambah. Tapi pada saat kami tambah, beberapa aturan yang dikunci dalam peraturan bupati kita kunci. Mana biaya buat sarjana, buat beasiswa sarjana, mana buat data digitalisasi desa, mana untuk kesehatan, dan kita pastikan proses programnya berjalan baik. Tapi pasti Sami Sadik itu akan ditambah ya, Kang Rudi. Ya, jadi, persoalan angkanya berapa penambahannya itu akan dikaji. Ya, jadi pada saat kita menambahkan menjadi 1,5, hal ini sudah menjadi pembicaraan antara kami dengan pemerintah daerah sebetulnya. Oke. Nah, pada saat kita tambah, ada reward and punishment-nya. Pada saat ini tidak diupdate, programnya tidak berjalan baik, maka di tahun berikutnya, ya Anda harus kembali hanya bisa mengusulkan maksimal 1 miliar. Iya. Yang tadi berjalan baik 1,5, Anda bisa mengusulkan lebih dari 1,5. Jadi tahapannya itu kita akan membuat grade A, grade B, grade C. 1 miliar, 1,5 sampai 2. Nah, tapi angka 2 ini belum final. Yang insya Allah final ya 1,5. Ya, mudah-mudahan final ketika Kang Rudi jadi bupati gitu. Amin. Terakhir ini Kang Rudi. Saya dapat informasi Kang Rudi akan menggait Eli Yasin sebagai wakil bupati. Apakah benar itu, Kang Rudi? Saya rasa komunikasi politik hari ini masih cukup cair, masih komunikasi politik antar partai juga, masing-masing partai membangun komunikasi yang cukup baik, dan kami pun juga membangun komunikasi dengan para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bogor, para bakal calon bupati, calon wakil bupati Kabupaten Bogor. Tapi saya pun secara pribadi membangun komunikasi juga dengan Ibu Eli Yasin, supaya kita juga lebih mengenal, kita lebih akrab. Dan saya pun melihat beliau figur pertama, representasi keterwakilan perempuan, salah satu jumlah pemilih yang terbesar juga di Kabupaten Bogor, perempuan. Yang kedua, kita pun melihat bahwa Bu Eli Yasin bukan pejabat daerah, tapi pejabat nasional, anggota DPR. Anggota DPR ini sampai hari ini. Dan masyarakat Kabupaten Bogor masih banyak yang memberikan dukungan yang cukup positif untuk Bu Eli Yasin. Hanya saja kemarin kan dinamika politik partai yang tidak lolos PT. Tapi kalau dukungan terhadap Bu Eli masih cukup tinggi. Nah, buat saya secara pribadi tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi kembali lagi bahwa kondisi politik masih cukup mencair dan komunikasi politik juga masih terus dibangun oleh seluruh pasangan calon,
dan kita pun masih menunggu arah kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai kami. Oke. Mudah-mudahan komunikasinya dapat ketemu dengan baik dan saya dapat berjalan dengan tokoh Kabupaten Bogor yang betul-betul punya rasa cinta dan sayang terhadap Kabupaten Bogor. Nah, Kang Rudi punya tagline Bogor Istimewa. Bogor Istimewa. Silakan disampaikan apa yang mau sampaikan Ya. ke publik ini sebagai penutup dari kita, Kang Ya, Rudi. Bogor Istimewa. Pasti kita masyarakat Kabupaten Bogor menganggap tempat tinggal kita adalah sesuatu hal yang sangat istimewa untuk diri kita. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Jumlah penduduk salah satu yang terbanyak di Indonesia. 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Kita punya tambang emas di Bogor. Kita punya panas bumi di Kabupaten Bogor. Kita punya ratusan objek wisata alam yang menarik, yang cantik, yang indah di Kabupaten Bogor. Kita punya beberapa industri besar di Kabupaten Bogor. Kita punya sektor pertanian yang luar biasa di wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan Kabupaten Bogor. Dan tentunya kita punya potensi terbesar Kabupaten Bogor. Kita punya 60% jumlah masyarakat Kabupaten Bogor, anak-anak muda, sebagai penerus generasi bangsa membangun bangsa Indonesia ke depan. Untuk itulah saya menyebut Kabupaten Bogor Istimewa. Saya tidak lahir di Bogor, tapi insya Allah akhir hidup saya, perjalanan hidup saya, dan insya Allah saya pun akan dimakamkan di Kabupaten Bogor. Mantap. Demikian program Mau Coblos dengan Kang Rudi, bakal calon Bupati Bogor yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan juga caleg terpilih DPRD Kabupaten Bogor. Salam. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor Istimewa. Makasih banyak nih Kang Bang, Rudi. makasih Ini banyak. masih banyak ini tapi